Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para ustaz, para kiai, para ulama, tuan guru, semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa ini kita bahas ni? Setelah Ramadan baru ini mulai. Udah. Apalah gunanya halal bil halal itu? Enggak ada gunanya itu. Salam-salaman pun enggak ada gunanya itu. Kalau mau salam-salam, salam beneran. Ya, jangan salam. Iya. Karena orang yang hatinya enggak baik bersalam, salam dia, tapi salam salah. Beneran apa enggak itu? Maaf-maafan pun sama, enggak ada gunanya itu. Yang ada maaf benaran. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu semua enggak ada gunanya apa? Yang berguna itu apa? Yang berguna itu akhirat. Maka perlu tanyakan pada diri kita, ni nanti kalau dunia kiamat, aku ini masuk surga apa tidak? Itu penting. Kalau mati nanti, aku masuk surga apa tidak? Itu yang paling penting. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, Bapak pernah dengar enggak hadis Nabi yang mengatakan sejelek-jelek manusia ialah yang masih hidup menjelang hari kiamat. Sejelek-jelek manusia ialah yang masih hidup menjelang hari kiamat. Hubungannya apa? Kita hubungkan dengan Quran surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah di sini? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir li zanbika walil mu'minin. Mintakan ampunan untuk dosamu dan
Orangmu, untukmu dan untuk orang. Andaikanlah bapak yang terakhir mati, kira-kira siapa yang mendoakan bapak? Siapa yang mendoakan? Maka Nabi berkata, sejelek-jelek manusia ialah orang yang masih hidup menjelang dah. Ni pakai otak lah ngaji ni sikit. Jadi kalau begitu lebih baik mati nanti apa sekarang? Sekarang. Cuman tak ada yang mau. Itu masalahnya. Orang nanya sama saya, Ustaz mau? Enggak juga. Cuman ini bukan masalah cerita mau sama tak mau. Masalah baik sama tidak baik. Dah. Quran surah apa tadi? Ayat 9. Dah. Bapak pernah dengar enggak hadis? Malam yang paling berat dirasakan oleh mayit itu adalah malam pertama. Kita hubungkan lagi. Kenapa Nabi berkata malam yang paling berat itu malam pertama? Kenapa demikian? Matilah saya sekarang ini. Amal saya, pahala saya terkumpul 1 juta. Pahala saya. Dosa saya terkumpul 2 juta. Mana banyak? Banyak dosa. Lalu matilah saya, masuk kuburlah saya malam pertama. Berapa dosa saya tadi? 2 juta kan? Berat enggak malam itu? Berat. Orang pakai surat Muhammad ayat 19 tadi bilang apa? Mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang. Lalu bapak berdoa, ya Allah ampunkanlah muslimin dan muslimat. Saya dapat enggak? Khatib Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Saya dapat enggak? Dari pagi sampai maghrib menuju malam kedua, berapa miliar orang berdoa? Dari pagi, kan malam pertama udahlah malam paling berat. Masuk pagi sampai maghrib, berapa miliar orang berdoa di dunia ini? Enggak tahu kita bilangnya. Kira-kira saya dapat apa enggak? Apa doanya? Ya Allah ampunkan muslimin dan muslimat. Saya dapat sekian persen. Yang dosa tadi 2 juta, berapa dah dosanya? Ya, kurang 2 aja lah. Kurang 2 berapa? 2 juta kurang 2. Payah kali pun. Masuk malam kedua, lebih ringan apa enggak? Waktu saya sudah mati, dosa saya nambah apa enggak? Enggak lagi kan? Dosa saya enggak tergantung. Ada enggak jariah? Karena kan Nabi berkata, kalau mati anak Adam putus amalnya kecuali 3, di antaranya jariah. Kemarin bangun rumah, ada sisa semen setengah sak. Sisa semen setengah, kasihkannya ke masjid. Karena kasihkannya ke masjid. Digunakan oleh masjid. Jariah apa enggak? Nah, berarti punya jariah yang baik apa enggak? Walaupun setengah sak.
Makanya besok kalau ada pembangunan kasih setengah. Ini jangan dipotong nanti videonya nih. Nah, yang kedua, jariah yang jelek. Apa itu? Enggaknya jelek-jelek kali. Saya punya papan catur dari kayu jati itu. Saya mati. Datang kawan, pinjamnya. Dari jam 9 sampai jam 3 dia main catur. Sembahyang zuhur apa enggak itu? Nambah enggak ke saya? Nambah pahala apa dosa? Makanya kalau udah rasa-rasa pening kepala bodrek enggak mempan lagi, kampailah itu. Kenapa? Karena kalau tinggal menjadi jariah. Ustaz ngajinya kok kayak gini? Ya inilah ini ngaji. Oke. Masuk malam ketiga. Berapa lagi orang berdoa? Dosa tadi yang kurang 2 tadi jadi kurang berapa? Makin kurang. Oke, udah makin kurang kan? Nah. Begitu masuk waktu 10 tahun, kira-kira berapa dosa saya tadi? Dosa itu bisa habis kalau hanya berhubungan dengan Allah. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, tidak. Saya nyolong kelapa Wak Udin. Lunas enggak? Enggak. Saya pernah memfitnah. Yang saya fitnah Wak Leman. Lunas enggak? Enggak. Saya ingin katakan Tuhanmu sangat sayang kepadamu. Maka jangan kau kait-kaitkan dirimu dengan orang lain. Karena enggak lunas dengan jalan ini. Dah, udah berapa? Surat Muhammad ayat 19. Dengan yang tadi. Lebih enak bilang yang tadi. Dah. Jadi selesailah sudah dosa saya tadi. Pahala nambah enggak? Nambah. Dari mana tambahnya? Tambahnya dari mana? Ya. Begitu saya mati, Wak Udin berkata, "Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihahku kepada almarhum Abi Maulana Syarifuddin." Nah, maka dibaca Wak Udin lah Fatihah ini tadi. Quran mengatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik yang dibaca Wak Udin, baik untuk Wak Udin. Jelek, maka jeleklah untuk Wak Udin. Wak Udin baca apa? Baca Fatih. Baik apa enggak? Wak Udin baik. Hubungan Wak Udin sama saya apa? Begitu Wak Udin baca Fatihah, maju surat Qaf 18. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah lafaz yang diucapkan oleh lisan illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat. Berarti Fatihah yang dibaca Wak Udin dicatat apa enggak? Dicatat. Surah apa? Qaf ayat 8. Nah. Lalu setelah dicatat bagaimana? Maju surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik.
Baik enggak Fatihah ni tadi? Maka dikembalikan kepada Allah. Kalaulah ditolak, kalau bid'ah ditolak, berarti ini dikembalikan kepada Allah. Allah Al-Mujib, Maha menerima. Allah Al-Mu'id, Maha mengembalikan. Berapa pahala Fatihah? Tergantung Wak Udin. Kalau dia baca dalam keadaan berwuduk, pahalanya 25. Kalau dia baca dalam keadaan tidak wuduk, pahalanya 10. Maka dia Wak Udin tadi bacanya enggak wuduk. Saya tanya, Wak masih ada wuduk? Enggak tahu aku. Kenapa? Tadi memang udah kentut dikit. Kalau kentut mau dikit mau banyak pokoknya batal itu. Enggak ada main dikit-dikitan. Berarti dia tidak ada pahalanya berapa? 10. Maka dikembalikan Allah pahalanya untuk siapa? Untuk karena ayat mengatakan laha maka sabat, baik yang kau buat baik bagimu, maka pahalanya untuk Wak Udin. Cuman Wak Udin waktu bacanya tadi ada niat. Niatnya itu untuk saya. Untuk siapa? Untuk saya. Nabi berkata, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma. Berarti pahalanya tadi untuk siapa? Karena niatnya untuk saya. Pahalanya untuk saya. Maka pahala saya tadi yang 1 juta sekarang tambah berapa? Wak Udin enggak wuduk loh. 1 huruf 10. Berapa huruf itu Fatihah? Banyak, gitu aja bilangnya. Ini udah payah-payah kali pun jawabnya. Banyak. Dah, berarti saya dapat berapa pahala? Yang tadi 1 juta sekarang udah berapa? Ya, sudah tambah gitu aja jawabnya. Nah, 1 juta jadi tambah banyak. Nah, kalaulah saya tidak punya jariah yang jelek, dosa saya tadi tetap apa? Harusnya tetap. Tapi karena banyak orang berkata Allah maghfiril muslimin, ya Allah ampunkan muslimin dan muslimat, saya masuk enggak bagiannya? Maka terkikis dari 2 juta, kurang, pahala dari 1 juta, nambah. Waktu saya mati, pahala udah ditimbang apa belum? Kapan nimbangnya? Hari kiamat. Kalaulah saya yang terakhir mati, bagaimana itu? Maka sejelek-jelek manusia ialah yang masih hidup menjelang hari. Lalu kita hubungkan dengan hadis qudsi, di mana Nabi mengatakan, Allah berfirman, aku seperti yang kau sangka. Aku itu siapa? Allah. Allah seperti yang kalian sangka. Dah. Saya meyakini, menyangka, yang hidup dan yang mati putus. Dah. Si Udin menyangka yang hidup kepada yang mati nyambung. Saya menyangka yang hidup kepada yang mati putus. Udin bilang yang hidup kepada yang mati nyambung, yang mati kepada hidup baru putus. Paham enggak di sini? Lalu meninggallah saya dan Udin. Saya menyangka putus yang hidup kepada yang mati. Maka seluruh amalan yang hidup tak nyampe kepada yang mati. Kata Nabi, Allah seperti yang kau sangka. Jadi waktu orang lain mendoakan saya, mengirimkan Fatihah untuk saya, dapat enggak saya? Enggak dapat. Karena keyakinan saya itu. Jelas? Si Udin dapat enggak? Karena membawa keyakinan itu. Jelas? Nah. Maka rugi serugi-ruginya orang yang berkeyakinan
Tak nyampe. Udah ditimbang apa belum amal saya ini? Kapan nimbangnya? Hari kiamat. Baru ditimbang. Dah. Barulah kita majukan surat Mukminun ayat 103. Ya. Ini ngajinya enggak lama ini hari ini. Ntar aja. Banyak-banyak kali pun enggak masuk ini. Iya. Mukminun 102, 103. Apa kata Allah? Timbangan pada hari itu kapan? Hari hak, benar. Benar adanya, benar caranya, enggak ada curang. Kapan? Saya sekarang udah mati. Mati saya tadi dosa 2 juta, pahala 1 juta. Kalau hari itu nimbangnya, berarti banyak mana? Belum ditimbang. Tapi nanti hari hak. Siapa yang berat timbangan baiknya, kata Allah, beruntung. Ternyata saya mati tadi punya dosa 2 juta. Pahala 1 juta. Kata Nabi, kata Allah dalam surat Mukminun 102, siapa yang berat timbangan baiknya, dia beruntung. Siapa yang ringan timbangan baiknya, di atas apa ayat 103, maka dia telah merugikan dirinya sendiri, fi jahannama khalidun, dia kekal dalam jahannam. Saya sudah ditimbang apa belum? Belum. Kapan nimbangnya? Hari kiamat. Saya tak punya dosa berkaitan dengan orang. Berarti tak ada tambah dosa. Dah. Tak punya juga jariah yang membuat nambah dosa. Muslimin dan muslimat berdoa, ya Allah ampunkanlah muslimin dan muslimat. Saya masuk enggak? Maka dosa terkikis. Begitu masa timbang di akhirat, boleh jadi dosa selesai. Pahala nambah enggak? Nambah. 20 tahun dikubur, yang tadi dosa 2 juta sekarang selesai, yang tadi pahala 1 juta boleh jadi naik 1 juta lagi menjadi 2 juta. Atas dasar apa saya diazab? Atas dasar apa saya diazab? Enggak ada kan? Maka disitulah, sejak itulah saya istirahat. Tidur. Istirahat. Sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat, ya wailana. Sambung. Bapak-bapak yang sambung. Inilah bapak-bapak. Saya tanya, memang sekarang ini lebih maju ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Saya baca ayat, saya suruh ibu-ibu nyambungnya. Nyambung semua, enggak ada yang enggak nyambung. Saya bilang, Qul huwallahu ahad. Nyambung ibu-ibu itu semua. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Aduh celakalah kami, kata mayit yang dalam, yang udah selesai masalah. Mamba'asana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Karena enak kali dia itu, dosanya udah selesai, tinggal pahala yang nambah, matinya lebih awal. Apa jawaban Allah? Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Begitu dia mendudukkan ayat. Bukanlah ayat ini dijadikan dalil bahwa enggak ada sisa kubur. Banyak juga orang nyeleneh. Ustaz, mana ada sisa kubur? Ini dalilnya. Ya wailana man ba'asana mim marqad. Aduh, ngaji di mana lah kau? Ya.
Masih ada harapan nggak? Oke. Kita lihat surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Maka di sini saya tanya, orang yang pura-pura baik, lalu dia berbuat lalu mengucap yang baik, baik apa enggak? Saya ulang, saya pindah judul. Orang yang pura-pura sholat, melakukan gerakan sholat, membaca ayat-ayat sholat, dia sholat apa enggak? Enggak ya? Orang yang pura-pura baik, mengatakan yang baik, baik, mengucap yang baik, baik. Allah bilang, ilaihi yas'adu kalimut thayyib, dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Hitung baik apa enggak? Enggak. Inilah gunanya innama a'malu bin. Dia kan sedang niatnya untuk pura-pura. Bayangkan kalaulah saya orang yang jelek lalu berpura-pura baik. Sikap saya baik, cakap saya baik. Sebenarnya baik apa enggak? Enggak. Waktu Allah membalas semua kebaikan, saya dapat apa enggak? Waktu Allah membalas semua kejelekan, saya dapat apa enggak? Maka hilangkan pura-puramu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, saya enggak suka maaf-maafan. Kenapa? Karena dikembalikan kepada Allah amal yang baik. Wal amal soleh yarfa'uhu. Amal soleh diangkat. Saya enggak suka maaf-maafan. Yang sukanya maaf. Saya enggak suka salam-salaman. Yang suka salam. Ustaz, kenapa kajinya ini? Tapi tadi dibilang halal bil halal. Maka inilah yang saya angkat. Orang menilaimu kau orang baik, padahal kau berpura-pura begitu Allah membalas laha maka sabat, baik yang kau buat baik bagimu, buruk yang kau buat buruk bagimu, engkau tak dapat balasan baik. Kalau buruk kau dah. Ini ajanya kaji kita ini. Masa panjang-panjang kali. Maka hilangkanlah hidup dalam sandiwara. Hilangkanlah hidup dalam pura-pura. Jadilah engkau apa adanya, jangan engkau jadi ada. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.